Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu build di dalam Next.js. Langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman semua, sebelumnya kita udah membahas tentang pre-rendering. Dan di dalam pre-rendering itu ada yang namanya static generation. Di dalam static generation kita tahu bahwa kontennya dibuat di dalam build time. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa lihat dulu di video sebelumnya, yaitu video tentang pre-rendering. Nah, di video ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu build time atau build. Kalau misal kita lihat ke dalam project yang udah kita buat, kita ke package.json, di sini ada scripts yang kita gunakan untuk berbagai macam hal. Misalnya untuk memulai server ataupun melakukan build. Kita sebetulnya udah pernah menggunakan scripts ini sebelumnya, yaitu ketika kita lakukan npm run dev. Nah, dev ini mengacu kepada dev yang ada di sini. Jadi dia sebetulnya menjalankan command ini next dev untuk memulai server. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama untuk build, yaitu dengan script kedua ini, yaitu build. Dengan perintah next build ini, kita bisa melakukan pre-generate pages yang kita buat. Kita bisa coba nih, kita quit dulu servernya, terus kita lakukan npm run build. Dia akan menjalankan command ini ya, next build. Oke, kita lihat. Kita tunggu dulu. Nah, ini next build dijalankan. Kita tunggu dulu. Oke, ternyata terdapat error. Found page without a React component. Oh, karena mungkin di sini masih kosong ya. Pages, block, slug. Oh ya, ini kita hapus aja. Oke, kita coba ulang. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Oke, ini sudah jadi. Build-nya sudah selesai. Di sini kita bisa lihat keterangannya. Dia mengenerate static pages sebanyak 9 pages. Kita bisa lihat di bawahnya nih ada sebuah legend. Nah, kalau kalian ingat, untuk pre-rendering itu kan ada server side rendering dan static side generation. Nah, untuk lambda ini dia merupakan lambang dari server side rendering. Sedangkan untuk yang buletan ini, dia merupakan lambang dari SSG. Terus apa beda buletan yang berisi sama yang tidak berisi? Jadi untuk buletan yang tidak berisi, artinya page-nya itu dia tidak membutuhkan data apapun. Jadi dia bisa langsung di-serve dengan format static HTML kepada user. Tapi kalau untuk yang SSG, dia itu membutuhkan data, jadi nantinya dia akan menggunakan function getStaticProps untuk mengambil datanya untuk nantinya dimasukkan ke dalam page-nya. Nah, jadi kita bisa lihat nih page-page apa aja yang di render dengan menggunakan server side rendering dan yang mana yang di render dengan static site generation, baik yang menggunakan getStaticProps ataupun yang tidak menggunakan getStaticProps. Misalnya kita ambil yang udah jelas nih, si products. Dia kan kalau kita ingat dia pakai getStaticProps ya, makanya dia lambangnya itu buletan dengan isi. Jadi dia di render dengan static site generation tapi menggunakan getStaticProps. Sedangkan misalnya untuk index.js, dia itu yang ini, dia kan nggak membutuhkan data apapun, makanya dia di render tanpa data. Jadi nantinya untuk yang bulat-bulat ini, dia akan muncul di sini nih. Ini kan hasil build-nya disimpan di sini. Kita ke server, terus pages. Nah, yang bulat-bulat ini pasti dia ada di dalam folder ini. Kayak misalnya 404, terus index.js, index, bukan index.js ya, kan udah dirubah jadi HTML, jadi index HTML, terus about, misalnya about HTML. Nah, jadi yang di render dengan SSG atau static site generation itu pasti muncul di sini.
Jadi semoga kalian paham bahwasanya ketika kita merender dengan static site generation itu, si page-nya itu sudah di build atau sudah disiapkan di dalam build time, di dalam folder pages ini ya. Jadi saya mau jelasin juga bahwasanya ketika kita deploy nanti, yang akan di-deploy adalah si hasil build ini. Jadi page-nya itu yang akan di-deploy yang ini semua. Jadi ketika kita udah melakukan build, terus kita melakukan npm run dev lagi, yaitu men-start atau memulai server, yang akan di-serve oleh server ini adalah yang ada di folder .next ini, bukan yang pages di sini lagi. Jadi misal kita buka localhost 3000 ya, localhost 3000. Nah ini sebetulnya sama aja, tampilannya sama aja, tapi dia asalnya sudah bukan dari folder ini lagi, tetapi dari folder ini, si next ini, di dalam si tadi apa, static ya, server pages. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pemahaman tentang build di dalam Next.js. Kita akan lihat lagi materi-materi lainnya di video selanjutnya. Jadi see you in the next video.